Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membuka mata dan melihat keadaan dunia saat ini, ketika kita melihat gejolak dunia saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini, sudah seharusnya kita mengambil keputusan. Saat ini kita mau memilih siapa? Kita mau memilih dunia ini atau kita mau memilih Tuhan? Atau saat ini kita mau dimiliki oleh siapa? Kita mau dimiliki oleh dunia ini atau kita mau dimiliki oleh Tuhan? Jadi kita hidup sebagai orang percaya, melihat keadaan apa yang sedang terjadi saat ini, seharusnya kita memiliki kepekaan, ya. Seharusnya kita memiliki kepekaan. Artinya dengan kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini, sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa dunia ini bukan tempat yang ideal untuk dihuni. Karena keadaan dunia saat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini tidak akan bisa menjadi lebih baik. Perhatikan itu saudaraku. Saya harus katakan, dunia ini tidak akan bisa menjadi lebih baik. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap. Bahkan firman Tuhan katakan, dunia ini akan hangus di dalam nyala api. Jika demikian saudaraku, kenapa kita tidak mau menyadari akan hal ini? Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan hangus dalam nyala api, lalu kita tetap berharap supaya dunia ini bisa berubah lebih baik, maka sesungguhnya kita tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya harus tegaskan, dengar baik, saya harus tegaskan, dunia ini tidak akan bisa berubah lebih baik. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa dunia ini akan lenyap dan sedang lenyap saat ini saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah saudaraku, itulah kenapa di awal tadi saya katakan, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, maka sudah seharusnya kita mengambil keputusan. Kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau memilih dunia ini atau memilih Tuhan? Apakah kita mau dimiliki oleh dunia ini atau dimiliki oleh Tuhan? Pilihan hidup ada di tangan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau harus menjawab pertanyaan tadi, maka pasti setiap kita akan menjawab, kita memilih Tuhan. Kita mau dimiliki oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau dimiliki oleh Tuhan, kalau kita memilih Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mau berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini? Itu persoalannya. Padahal kita tahu benar firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya, ketika dunia ini lenyap, kita tahu masih ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan yang kekal. Dan di kehidupan yang kekal itulah kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Perhatikan itu. Di kehidupan yang kekal itulah kehidupan yang sesungguhnya. Persoalannya sekarang adalah orang-orang yang akan masuk kepada hidup yang kekal, atau seperti yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang tetap hidup selama-lamanya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu kalau saat ini kita tidak mau menentukan pilihan hidup kita, artinya kalau saat ini kita masih tetap hidup terikat dengan dunia ini, kita masih tetap bersahabat dengan dunia ini, kita masih tetap bercinta dengan dunia ini, hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa kita tidak ingin masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa memilih dua-duanya, saudaraku. Kita harus punya satu pilihan, ya. Dimiliki oleh dunia ini atau dimiliki oleh Tuhan. Memiliki dunia ini atau memiliki Tuhan. Jadi kalau kita memilih untuk dimiliki oleh Tuhan, ya kita harus menentukan pilihan. Lepaskan dunia ini, tinggalkan dunia ini. Jangan lagi bersahabat dengan dunia ini. Jangan lagi bercinta dengan dunia ini. Karena kita tahu, firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ini artinya kalau kita tetap hidup terikat dengan dunia ini, berarti keadaan hidup kita ada di dalam bahaya besar. Sudah berulang kali saya katakan, mungkin saat ini kita merasa aman-aman saja, tetapi sebenarnya hidup kita berada di dalam keadaan bahaya. Dan hidup yang saya maksudkan bukan hidup hari ini, saudaraku, tetapi hidup yang sesungguhnya, hidup di kekekalan. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saya harus tegaskan itu berulang-ulang, ya. Saya harus ingatkan ini terus kepada kita semua. Kebenaran ini bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk diri saya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus berani mengambil keputusan untuk hal yang satu ini. Ya. Sebab kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan yang lain, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara perhatikan itu. Jika demikian pertanyaannya, apa yang kita harapkan dari dunia ini? Mana mungkin dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik? Tidak akan mungkin. Dunia ini sedang disimpan untuk hangus di dalam nyala api, saudaraku.
Lalu kalau kita membaca ayatnya yang ke-11, 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulang sekali lagi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita sudah tahu keadaan yang akan terjadi seperti itu, lalu saat ini kita tidak mengambil keputusan, atau kita tidak mau menentukan pilihan hidup kita untuk masuk kepada hidup yang sesungguhnya, maka saya harus katakan, pada akhirnya jangan sampai kita menyesal ketika kita berada di balik kematian dan Bapa di sorga berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sudah berdiri di hadapan Allah di balik kematian, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa diubah. Ya, perhatikan itu, tidak ada lagi yang bisa diubah. Oleh sebab itu mari kita sadari mulai saat ini, ketika kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan juga berkata bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kalau kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yang artinya kita sudah tidak berhak lagi atas diri kita sendiri karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kalau kita ingin benar-benar diselamatkan di dalam Kristus, saudara perhatikan baik. Semua orang percaya yang menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus akan diselamatkan di dalam Kristus. Tetapi persoalannya, ketika kita berada di dalam Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, berarti kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita, hidup mau mengikuti cara hidup dunia ini, lalu berharap kita tetap bisa diselamatkan di dalam Kristus. Tidak bisa. Kita harus menentukan pilihan. Apakah kita mau memilih dunia ini atau memilih Tuhan? Dimiliki oleh dunia ini atau dimiliki oleh Tuhan? Dimiliki oleh Tuhan artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi kalau saat ini kita ditanya, mau diterima di dalam kerajaan sorga atau mau dibuang ke dalam api neraka? Pasti setiap kita akan menjawab, kita mau supaya diterima di dalam kerajaan sorga. Kalau mau diterima di dalam kerajaan sorga, lepaskan dunia ini, tinggalkan dunia ini. Lalu berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, kalau kita membaca ayat 14, firman Tuhan katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kenapa dikatakan dalam perdamaian dengan Dia? Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk hidup mengikuti dunia ini, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Itulah sebabnya kita harus hidup terus berdamai dengan Allah. Artinya kita harus terus berjuang untuk hidup tidak bercacat celah, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jangan berpikir bahwa masih lama lah, Tuhan belum datang. Perhatikan 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayat 15 bagian yang pertama saja, firman Tuhan katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi jangan sia-siakan lagi kesempatan hidup kita saat ini untuk berubah, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Jadi kita tidak boleh menunda untuk berubah, saudaraku.
Saya akhiri ini dengan berkata, jangan pernah menunda untuk berubah. Berubahlah hari ini, berubahlah sekarang ini, berubahlah detik ini sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.